kami tanggapi tadi rekan-rekan kami yang mewakili Bukopin dan juga PT Mahkota tadi kan sudah kita adakan sidang di Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A, dan hari ini agendanya adalah pembacaan daripada gugatan daripada penggugat. Dan tadi saya ada mendengar beberapa statement dari rekan-rekan saya bahwa uang itu tidak bisa kembali, ya, karena semuanya sudah prosedural, ya, seperti itu. Saya tidak salah tangkap itu. Prinsipnya begini, bahwa saat ini kan sudah proses di pengadilan, artinya bahwa kita semua minta keadilan, ya, walaupun nanti ruang mediasi tetap dibuka sampai sebelum ada putusan yang tetap, tapi proses kan sudah berjalan. Soal kembali tidaknya uang itu, ya, kami sebagai korban, kami minta supaya negara hadir dan uang itu harus dikembalikan. Apapun itu harus dikembalikan. Karena menurut kami bahwa tidak prosedural uang itu keluar dari Bank Bukopin ke PT Mahkota. Ya, nanti kita buktikan lah. Pada saat nanti sidang pembuktian pasti kita akan buktikan dalam keterangan saksi dan juga surat pembuktian lain. Karena kita yakin bahwa klien kita, ya, Ibu Robeka itu tidak pernah, ya, tidak pernah dikasih tahu, mengisi formulir, bahkan tidak pernah ikut di dalam urusan investasi. Yang dia tahu adalah dia depositokan uangnya 2 miliar di Bank Bukopin. Bahkan dia menambah lagi 1 miliar di Bank Bukopin karena trust, kepercayaan dia terhadap Bank Bukopin. Dan itu deposito. Tidak pernah Ibu Robeka itu untuk mau investasi, karena ini uang itu sistemnya itu bulanan. Depositonya bulanan. Kalau bicara investasi tidak mungkin 1 bulanan. Sedangkan kan uangnya uang nelayan. Makanya kami kembali lagi, ini uang rakyat, dan juga undang-undangnya jelas bahwa ketika menyimpan uang di bank, banklah yang bertanggung jawab ketika ada kesalahan prosedur seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan saya, ya, yang mewakili Bukopin menyatakan uang itu tidak kembali, itu kan secara pribadi dia menyatakan itu. Kalau ada putusan pengadilan, pasti uang itu kembali, ya. Jadi semua akan kembali lagi kepada putusan pengadilan. Kalau dalam proses ini nanti ada niat baik daripada Bukopin dan pihak Mahkota, ya sudah kita selesaikan. Karena kami juga minta tidak melebih-lebihkan kok. Uang kami aja dikembalikan 3 miliar itu, tidak lebih daripada itu. Makanya kami juga sampaikan supaya niat baik daripada Bukopin dan juga PT Mahkota dengan adanya ruang mediasi dibuka, walaupun sudah detok di hakim mediator, tapi kan ruang mediasi masih tetap dibuka sampai sebelum ada putusan yang jelas. Oleh karena itu, ya, kepada rekan-rekan saya, silakan saja berstatement, tapi kami tetap sebagai pihak korban yang dirugikan, kami tetap uang itu dikembalikan, walaupun lihat putusan pengadilan atau lihat cara mediasi. Itu yang perlu kami sampaikan. Pak Agus, tadi kan juga dari penasihat hukum tergugat mengatakan bahwa uangnya benar-benar secara sadar dipindahkan Ibu Robeka ke PT Mahkota. Tanggapan Pak Agus seperti apa? Kalau uang itu secara sadar, ya Pak, saya sampaikan, itu tidak mungkin kita mengurus lagi. Untuk apa? Bersusah payah, ya kan? Untuk apa sudah berlelah untuk mengurus duit ini? Apalagi klien saya juga sudah orang tua. Kalau memang dia memang secara sadar bahwa uang itu dia mau pindahkan ke investasi, tidak mungkin uang itu akan dikembalikan lagi. Pas sudah diikhlaskan. Ini persoalan tidak prosedural. Bagaimana orang berseragam Bank Bukopin juga berseragam PT Mahkota? Ini kan kebingungan kita di situ. Mendatang bawa notanya Bank Bukopin, tapi ternyata terselip juga urusan PT Mahkota. Nah, ini yang harus Bank tahu dulu. Jadi jangan sampai menyatakan bahwa sesuatu hal yang seperti yang tadi disampaikan prosedural yang mana? Kalau prosedural tidak mungkin klien saya mau memperjuangkan sampai dengan saat ini. Ini sudah hampir 2 tahun lebih loh memperjuangkan. Memang tidak keluar dana, tidak keluar tenaga pikiran. Kalau memang klien saya memang secara sadar dan prosedural dia melakukan itu, tidak mungkin dia akan berjuang lagi. Udah diikhlaskan saja. Ini persoalannya tidak prosedural. Dia juga tidak tahu kenapa depositonya di Bank Bukopin kok larinya ke investasi ke PT Mahkota. Itu yang penting. Makanya kembalikan duit klien saya. Urusan selesai. Ya. Berarti semuanya nanti akan dibuktikan di persidangan nanti. Kalau memang seperti itu, kalian masih tetap bertahan, tidak berniat baik, ya, kepada Bank Bukopin dan juga PT Mahkota. Nanti kita lihat nanti proses persidangan. Kita akan buka semuanya, ya, supaya semuanya jelas, terang benderang, biar masyarakat juga tahu. Kalau bisa kita minta hakim, ya, pengadilan supaya ini di live, supaya tahu semuanya siapa yang berbohong di sini, ya. Pak Agus, yang berikut Pak Agus terkait dengan Pak Gerald juga. Saya mendapat informasi bahwa dipanggil ke Reskrimsus.
Iya, jadi Ada apa hari itu? ini 2 agenda. Ya. Satu, tadi kita sidang di pengadilan negeri untuk urusan gugatan, dan juga pihak kami korban, keluarga korban juga dilaporin oleh Bang Bukopin ke Krimsus, ya, ke Krimsus pasal ITE, yaitu penghinaan. Jadi kami juga merasa ya gimana ya, kita sudah korban dilaporin lagi kan gitu. Jadi biar masyarakat tahu aja. Dan kami akan hadapi, nanti kepolisian yang akan melihat bahwa di mana penghinaannya, di mana gitu. Kita datang ke Bang Bukopin, kita minta ketemu sama pimpinannya, lalu dipersulit, lalu ada oknum bank yang menyatakan bahwa pihak kita tuh uang 3 miliar abal-abal lah, uang itu tidak bisa kembali. Di situ pemicunya. Ya periksa aja karyawannya. Kenapa dia melakukan pemicu seperti itu? Padahal kita datang ke sana kan dengan baik-baik. Kita mau bertemu dengan pimpinan, minta klarifikasi, karena kami sebagai pengacara dari para korban wajar dong datang ke sana. Dan akhirnya kan ketemu beberapa legal daripada Bang Bukopin. Kenapa hanya bertemu saja harus ada seperti itu? Jadi nanti biarkan nanti semuanya berproses. Tapi karena sudah ada pemeriksaan, klarifikasi, dan prosedurnya nanti kita lihat tahapannya lah dari kepolisian seperti apa. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan tadi. Untuk Pak Ger mungkin. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan pemeriksaan hari ini sudah disampaikan ke penyidik, dan mungkin kami tidak bisa sampaikan pertanyaan apa-apa saja di depan sini karena mungkin teman-teman bisa langsung saja dengan penyidik karena semuanya sudah disampaikan ke penyidik. Seperti apa? Intinya bahwa hari ini klien kami datang memenuhi panggilan karena ada laporan tersebut. Laporan itu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pemicunya adalah ketika oknum Bang Bukopin mengeluarkan kata-kata yang menurut keluarga korban ataupun menurut korban sangat tidak terima. Bagaimana uang 3 miliar itu adalah uang abal-abal, siapapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sudah mengatakan begitu dan meminta klarifikasi, malah oknum itu menantang lagi. Ini yang kita sebagai manusia punya emosional. Pasti saja dalam situasi batin yang seperti itu, ketika ditantang, ya ayo mari sini kita layani. Itu yang kemudian menjadi alasan untuk pihak Bukopin Kupang melaporkan klien kami ke Polda NTB. Diperiksanya berapa lama? Ya, kalau untuk periksa kurang lebih 1 jam. Pemeriksaan kurang lebih 1 jam. Karena pemeriksaan hari ini 2 orang, karena yang terlapor 2 orang. Upayanya? Ya, kita mengikuti proses dan kita akan kooperatif. Kita akan kooperatif dengan apa yang menjadi kepentingan hukum. Baik, makasih Pak Agus.